datang di OTW, obrolan tentang women. Hai semuanya, jadi ini adalah episode pertama podcast dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kali ini bersama dengan aku Juan, dan aku hari ini akan ngobrol seputar sesuatu yang sebenarnya di masyarakat, ngapain sih belajar ini? Emang kamu gak ngelakuin itu setiap hari? Tenang, hari ini kita mau mengupas tuntas karena kita bakal cari tahu sebenarnya apa aja sih dan kenapa kita harus belajar di fakultas yang satu ini. So, aku sudah bersama dengan kedua ibu peri kita hari ini. Kita langsung sambut, inilah dia ibu kita dan Ibu Intan. Yeay. Coba kita opening lagi ya, baik. Selamat datang di OTW. Udah nggak bisa diulang. Yeay. Memang sengaja aja kita nggak mau ngulang ya. Jadi kita kenalan dulu nih teman-teman. Buat yang para WeMates atau mungkin yang di luar WeMates ya, yang lagi ngobrol sama kita kenalan dulu bersama dengan ibu yang sebelah kiri saya. Boleh perkenalan saat ini, statusnya apa, nomor handphonenya berapa, alamatnya di mana? Bukan ya Bu ya? Status menikah itu harus disebut apa enggak? Perlu disebut loh. Enggak ya. Maksudnya sekarang ini kita bersama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Boleh perkenalan Ibu dari mana? Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kan tadi udah dibilang. Dari Vkom, dosen sehari-harinya. Sehariannya juga ya membantu di fakultas, terkhusus di Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Begitu Bapak Juan. Lalu selanjutnya bersama dengan ibu yang berbaju warna biru. Halo. Wis, Yes, banget sih. Ini bercitra. Hati-hati. Oke, jadi salam kenal semuanya. Perkenalkan aku Intan, biasa dipanggil Bu Intan. Kebetulan saat ini banyak membantu di fakultas sebagai dosen pastinya, terus membantu juga di bidang kemahasiswaan, kemudian kerjasama, promosi dan alumni. Ini alumninya salah satu. Yeay! Itu. Banyak ya sudah ya. Pada penasaran kan siapa yang ada di balik layar ini? Tonton sampai podcast ke-200 ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Kita balik lagi sama Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Ngomongin tentang Fakultas Ilmu Komunikasi, sebenarnya yang disingkatnya Vkom ini itu sudah berdiri berapa lama sih? Dari 2010. Berapa lama tuh? 2010. Berarti sudah 14 tahun. Baru ulang tahun bulan September. Wih, happy birthday Vkom. Baru ulang tahun kemarin. Jadi ini udah jalan 14 tahun Vkom. Sebenarnya baru pertama kali ada itu Vkom di tahun 2010. Program studi ilmu komunikasi. Pertama-tama sih masih masuk di fakultas bisnis pengelolaannya. Tapi terus di tahun yang sama juga tuh dengan banyak struggle perjuangan untuk berjuang gitu ya, punya rumah sendiri. Akhirnya prodi ilmu komunikasi itu punya fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi di tahun 2010 itu, dan angkatan pertamanya ya jelas 2010. Wih, cakep. Kalau ngomongin tentang 2010 berarti udah banyak sebenarnya lulusan Vkom UKWMS, bener ya. Tapi sebelum kita membahas tentang alumni nanti, ya sebenarnya para netizen yang sedang melihat ini, kalau tadi kita ngomong pencitraan gitu ya, gimana cara kita sekarang duduk keren-keren gini, nah, itu sebenarnya komunikasi loh ya. Itu ya mungkin orang-orang yang mungkin nggak kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi jadi nggak tahu, bener ya? Betul. Yang orang tahu cuma ya ngomong gitu ya. Bener. Dipikirnya ngapain sih kuliah komunikasi? Cuma belajar ngomong bertahun-tahun. Ngapain 4 tahun? Emang kamu nggak pernah ngomong? Saya bilang, jangan salah gitu ya. Sebagai alumni sih aku merasa bangga banget ya. Karena ternyata memang seseru itu Fakultas Ilmu Komunikasi. Ngomongin keseruan Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Asik. Kesibukan ibu-ibu berdua ini selain mengajar biasanya ada pengalaman apa lagi nih tentang yang ilmu komunikasi? Ya, Ibuin. Aku ya, oke. Karena berkaitan dengan komunikasi, pasti kita juga banyak secara tidak langsung mempraktekkan Kak Juan. Kak, gitu ya. Kak Juan, gitu ya. Jadi banyak mempraktekkan. Misalnya nih, kan kita, kalau di bidangku nih, kan tentang promosi. Kita tuh kan juga harus berpikir promosi itu gimana. Salah satunya kita belajar yang namanya social media management. Jadi promosi lewat Instagram. Atau kita juga mengatur konten-konten Instagram kita itu mau diisi apa, terus supaya mahasiswa tertarik itu kita bikin apa. Nah, itu juga salah satu yang dipelajari di
komunikasi nantinya gitu. Mungkin Bugita juga punya pengalaman nih Bugit. Iya, kalau biasanya nih ya, kalau yang datang ke kami gitu, komunikasi nih belajar apa sih gitu, atau misalnya nih kita lagi di sekolah mana gini, ada orang tua yang bilang ngapain kamu sekolah komunikasi, itu bisa belajar sendiri gitu kan sehari-hari, tentang ngomong aja kok kuliah gitu loh, jangan salah, bukan begitu ya, dalam arti yang kita kerjakan itu adalah apa pesannya gitu, kita mau ngapain sih supaya apa yang kita mau, kita maksud pesannya itu tersampaikan dengan baik dan dengan kreatif. Jadi kita punya apa ya, kayak punya nilai-nilai yang di Vkom itu harus kita bawa terus, yaitu kreatif, reflektif dan profesional. Jadi semua kita kerjakan dengan thinking out of the box, dengan membuat sesuatu yang berbeda, yang baru, tetapi itu dikerjakan dengan profesional. Kita seakan-akan kayak ya memang sudah mumpuni di bidangnya gitu. Nah, tuh kan menarik banget kan. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu belajarnya banyak banget. Nah, ngomongin tentang mata pelajarannya atau mata kuliahnya sendiri ya, untuk ilmu komunikasi itu kan sebenarnya banyak ya. Kalau tadi kita tahu tentang kreatif, tentang berpikir kritis gitu ya. Terus kita juga konsep juga segala. Itu sebenarnya kalau misalnya kita kuliah, itu apa sih yang pertama kali kita dapetin ketika mau kuliah di sini? Belajarnya belajar apa? Kalau kuliah itu, ini kan kita kurikulumnya baru ya, yang 2023. Nah, di anak-anak maba nih, mungkin mereka agak lihat mata kuliahnya, wah kayaknya secara nama mata kuliahnya nih unik-unik nih. Dan kita tuh bobonya udah bobo digital nih kurikulumnya gitu kan. Nah tetapi juga meskipun dasarnya basisnya adalah digital, tapi kita tidak menghilangkan unsur kemanusiaannya. Ada yang mata kuliah namanya soal creative thinking. Jadi bahwa dasarnya jadi anak komunikasi itu memang harus kreatif. Maka kita memberikan secara dasar gimana sih kita tuh harus menciptakan kreativitas. Bukan hanya sekedar ide, tapi bahwa ide itu juga harus digali, harus disusun, terus dieksekusi juga dengan cara yang baik gitu. Nah jadi dasar dari anak komunikasi itu harus apa? Ya harus kreatif. Gimana caranya ya untuk jadi kreatif? Nah kita kasih nih dasarnya untuk berpikir kreatif tuh gimana sih? Mungkin salah satunya itu. Oke, jadi memang dasar-dasarnya dapat ya. Walaupun mungkin aku mau masuk di sini, tapi aku tuh anaknya nggak kreatif, ya semuanya tetap diajarin, gitu ya sebenarnya. Nah ngomong-ngomong tentang itu ya, kalau kita lihat kan ada nih yang kita tahu bahwa tadi diajarin dari nol, semuanya harus berpikir kreatif dan segala macam. Itu sebuah tuntutan yang mungkin secara nggak langsung jadi habit yang bakal dirasakan pada saat berkuliah di Vkom, benar ya? Apa sih mata kuliah favorit biasanya yang anak-anak Vkom ini? Kayaknya kita mau tahu gitu ya, favorit yang ya. mungkin pada penasaran kuliah apa sih sebenarnya Vkom yang paling seru gitu. Sebenarnya mata kuliah apa yang paling dinanti sebenarnya mungkin paling banyak di semester 5 dan 6. Kenapa? Karena di situ mata kuliahnya hampir full dan dipastikan banyak prakteknya. Ush. Mereka bikin film, tuh ya, mereka bikin event, mereka bikin iklan, mereka bikin usaha di bidang komunikasi. Nah, itu yang bikin mereka seneng tapi juga deg-degan gitu ya. Karena yang dibilang tadi Kak Juan, kuliah komunikasi kelihatannya gampang, tapi serunya itu di situ nanti di balik layar ketika mereka buat film, buat iklan, buat apalagi usaha, bikin event. Nah, itu kelihatan banget struggling sebagai anak komunikasi yang kreatif, reflektif dan profesional. Iya, meskipun apa dengan struggle-nya masing-masing, terus sulit mungkin ya dilihat sulit dulu dalam arti wah ini kok yang dikerjakan ya pekerjaan kampus terus ya, apa project terus yang dikerjain kok kayaknya nggak ada apa sih istilahnya kok nggak leren-leren gitu ya. Kalau anak-anak tuh bilang wah kok nggak ada berhentinya gitu. Nah tapi somehow itu jadi kebanggaan gitu loh. Kalau kita itu bukan hanya kuliah terus pulang, tapi ya kuliah rapat. Jadi sisi akademis dan non akademisnya tuh kalau di Vkom tuh kayak life balance mahasiswanya tuh dapat gitu. Cie. Life balance. Yang mau kuliah life balance kuliahnya di Vkom ya. Itu pengalaman juga mungkin aku yang lagi ngobrol sama ibu ini juga akhirnya tahu sendiri ya, ngerasain waktu memang semester itu memang gitu ya. Iya. Itu lulus semester yang kita dimana kayak kelas itu biasanya cuma absen, dijelasin projectnya, kita buka konsultasi, kita langsung jalan bikin praktek-prakteknya. Jadi kelas tuh berasa udah
kerja, bukan kelas yang ini kan. Sekarang mungkin anaknya minat, anak-anak itu kayaknya sekarang minat pekerjaan yang aku bisa kerja pakai kaos, celana pendek, time-nya juga nggak terikat gitu ya. Dan itu salah satu terobosan sebenarnya kuliah di Vkom bisa bikin itu. Bahkan dengar-dengar banyak profil lulusan yang punya production house. Betul, Bener betul, ya? betul. Punya production house, terus punya social media management. Itu luar biasa banget, itu top Marco top lah. Itu yang benar-benar dibutuhkan sekarang tentunya. Nah, kalau ngomongin tadi, kan orang bilang itu kuliah di Vkom gampang ya. Gampang katanya. Gampang. Gimana pengalamannya? Akademik terbaik dan aktif berprestasi, cie. Saya kena juga di sini ya. Kalau yang bilang gampang ya Berani kamu? Ngomongnya. intinya sih memang ngikutin pembelajaran itu memang seru. Dan memang sebenarnya kalau kuliah di Vkom, kira-kira fasilitas apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Mungkin banyak yang nggak tahu nih ya. Salah satunya ruangan ini sebenarnya. Kita duduk di sini. Kita duduk ini. Kamera 1, 2, 3, cie. Kurang lightingnya gede itu di atas Lighting satu. satu. Nah, terus ada apa lagi? Ada mic-micnya di situ. Nah, Boleh lah agak sombong ya? ya. Boleh di-spill nih fasilitas-fasilitas apa sih yang sebenarnya teman-teman itu bakal dapat kalau kuliah bareng sama Vkom? Ya, tadi sudah disebut ya, ada kamera 1, 2, 3, nggak tahu ada berapa kamera lagi di Vkom. Ya. Ada satu lagi, masih ada 3 lagi. Nah, ada 3 lagi. Karena memang kamera itu pasti kan kalau kita punya, kalau kita produksi, kita punya lab, pasti kan terus alatnya itu adalah Betul, kamera gitu ya. Kameranya tuh ada yang kamera untuk video, buat foto. Karena kita punya studionya itu ya studio podcast, studio TV. Lalu juga kita punya lab lainnya itu adalah lab grafis yang kita baru loh punya lab grafis. Yeay. Mohon doanya ya, semoga ruangannya nanti segera bisa di celing gitu, segera ada. Celing gitu ya. Nanti berarti masuk podcast lagi ya. Oke. Itu terus ada laboratorium PR juga karena kan PR tuh salah satu konsentrasi juga ya di kita tuh jadi konsentrasi ada digital markom dan PR sama ada digital journalism media digital Bu In? Digital PR dan marketing komunikasi. Sama ada juga jurnalistik dan media studies begitu. Jadi tentunya yang kita punya itu untuk mendukung kurikulum kita gitu. Jadi ada PR, ada podcast, ada grafis, editing, televisi. Itu yang kita kembangkan terus untuk mendukung kurikulum. Oke. Kita sekarang beralih ke Ibu Intan gitu ya. Bu Intan, katanya Bu Intan kan ngurusin ke mahasiswa juga nih. Sebenarnya ada kegiatan apa lagi sih buat teman-teman selain kuliah di Vkom? Pokoknya kalau kuliah di Vkom itu nggak perlu takut kurang kegiatan gitu ya. Sampai ceritanya kayaknya sampai besok nih kementeriannya. Itu mau runut dari mana nih, banyak gitu ya. Ini contohnya yang teman-teman lihat ruangan ini salah satunya ruangan laboratorium Vkom gitu ya, dimana teman-teman yang suka banget ngedit, bikin tayangan gitu ya, bikin desain itu bisa gabung di lab Vkom. Tapi nggak kalah itu juga ada juga teman-teman dari Ormawa, ada BEM, BPM, LPM yang punya sederet setahun tuh mereka punya kegiatan banyak banget, ada sekitar 20-an gitu ya. Wow. Padahal bulan ada 12. Kegiatan ada 24-an. Berarti sebulan Dua. Itu satu organisasi ya? Itu organisasi. Oh, luar biasa. Silakan ya kalau mau mengikutin semuanya. Terus ada juga yang suka bergerak di masyarakat, itu ada teman-teman dari Komindo gitu ya, mengenalkan tentang literasi digital. Nah ini yang memang baru dan terus kami gerakkan ya Kak Juan, karena ya kita suka nih dengan bikin konten, kita suka dengan ngedit, kita suka nonton tayangan, kita juga suka share-share berita, tapi kita juga membantu mereka gimana sih memilah atau memilih berita yang benar. Jadi sebelum sharing itu harus disaring. Oke. Sharing dan sharing gitu ya. Nah, itu tuh komunikasi, itu belajar ngapain ya. Jadi buat kalian para netizen yang bilang kita ngapain belajar komunikasi, gua kasih tahu loh. Ya, kita belajar apa. Ya nanti waktu diedit boleh di zoom dikit gitu ya. Zoom in, zoom out, zoom in. Bener. Nah ini zoom in zoom out ini kan konsep juga ya. Itu juga belajarnya di komunikasi. Tuh gimana, bagus kan videonya? Tonton terus sampai habis ya. Lanjut. Kita kalau ngomongin kayak gini, ini bakal seru dan panjang banget sebenarnya ya.
Kalau kita ngomong kali ini tiba-tiba aku tercetus suatu tema gitu ya. V-commerce rule the world. Gitu ya. Kalau kita ngomongin peran anak-anak komunikasi atau lulusan komunikasi di dunia, sebenarnya di mana sih dan apa saja yang bisa diperani oleh teman-teman yang lulusannya Fakultas Komunikasi? Kalau peran tuh mungkin kita bicaranya tentang profil kali ya, lulusan. Maksudnya nanti setelah jadi mahasiswa Vkom, lulus nih bisa jadi apa sih kan gitu. Kalau misalnya anak-anak tuh cita-cita itu, saya jadi inget satu videonya Vkom tuh ya, kalau udah besar mau jadi apa kan gitu. Biasanya jawabnya apa? Besok Dokter. Iya kan, itu dokter bu, pilot bu, Iya, gitu kan. betul. Nah itu kalau di kita tuh ternyata nggak itu loh impian satu-satunya untuk jadi sebuah profesi gitu. Betul. Nah kalau di Vkom tuh tadi yang Kakak Juan sebutkan itu jadi punya production house, punya agensi social media management atau mungkin punya agensi iklan. Nah itu salah satu peran lulusan Vkom di luar sana ketika bekerja bisa mempersembahkan apa saja. Nah salah satunya itu bisa berwirausaha. Ya bisa berwirausaha, jadi ya punya usaha sendiri gitu. Itu kalau lulusan Vkom seperti itu. Atau mungkin satu lagi, kita itu kan tidak hanya eksekusi gitu ya, nggak hanya bikin tiba-tiba bikin jadi celing gitu, enggak ya. Tapi ternyata apa? Bikin itu juga kita harus ngerancang. Betul, prosesnya panjang. Prosesnya panjang, kita nggak ada tuh yang instan. Betul. Ya. Netizen zaman sekarang. Ya maunya instan, kena nggak lo? Ya nggak ada tuh yang instan. Semua pasti ada proses dari awal. Ya kita rencanakan, kita bikin konsepnya. Nah di situ kita bikin program, kita jadi konseptor gitu ya. Nah itu juga bisa dibilang ya lulusan komunikasi itu punya peran itu di masyarakat. Kita yang merancang, kita yang merencanakan dan bikin konsep-konsep itu dari awal, bahkan sampai eksekusinya gitu loh. Tuh. Dan afternya nggak sih Bu? Iya. Ya. Jadi bertanggung jawab atas semua hal gitu ya. Betul. Apapun yang up ke social media, apapun yang dilihat, dirasakan, itu peranan orang-orang yang ilmu komunikasi ya sebenarnya ya. Benar. Jadi sebenarnya banyak banget nih teman-teman. Kalau ngomongin kayak gini jadi berasa throwback waktu S1 dulu. Nggak boleh dibahas. Kakak. Ya, jadi kalau tadi kita udah mengenal juga tentang belajarnya apa, profil lulusannya apa, keseruannya apa. Ini yang paling sering ditanyain. Ada nggak sih program internasional atau ada nggak sih alumni-alumni yang pernah ikut program internasional untuk atau selama berkuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi? Ayo lo gilirannya. Ayo, ada nggak? Kalau tentang internasionalisasi nggak usah khawatir, Nah. gitu ya. Bahwa di WM, saya bilang juga di WM itu kita banyak disupport banget sama kantor urusan internasional. Keren. Mike di sini ya, KUI. Instagram loh. Nah, itu salah satunya yang dirasakan Vkom juga. Teman-teman bisa exchange ke luar negeri itu salah satunya tersosialisasinya lewat programnya KUI. Kalau dulu ada yang namanya pertukaran pelajar 2011, kalau masih ingat belum ada ya 2011. Itu juga pernah ke De La Salle University gitu ya. Evelyn kalau nggak salah namanya. Itu yang di pojok ngangguk-ngangguk. Oh iya, 2011 ya, 2010. Nah itu kita udah mulai dari situ udah memberangkatkan. Nah semakin kesini, semakin banyak gitu ya. Mulai dari yang salah satu program pemerintah kan ada IISMA. Nah itu juga kita pernah memberangkatkan ke Inggris, ke Leeds gitu kan. Kemudian memberangkatkan ke Barcelona, pernah memberangkatkan ke Spanyol, dan yang terakhir ke Malaysia gitu ya. Keren. Nggak usah khawatir Bu, harus keluar negeri kan syaratnya banyak gitu. Ada banyak program. Dulu pernah ada yang namanya juga dengan Filipina juga gitu ya. Itu kita mengantarkan 3 orang juga studi studi exchange ke sana. Plus kita juga ada kegiatan misalnya nih mereka yang berkunjung ke kita gitu ya, namanya IJA kalau nggak salah, namanya International Joint Activity. Nah kalau mau latihan dikit-dikit Kak Juan, jadi
teman-teman dari luar negeri itu atau univ luar negeri itu datang ke kita 2 minggu. Nah kita tuh jadi badisnya, gitu ya, nemenin mereka 2 minggu. Lumayan tuh bisa belajar bahasa Inggris, memfluenkan, membiasakan kita ngomong English gitu ya. Jadi tidak perlu yang ojek, becek dan sebagainya, tapi benar-benar ngomong bahasa Inggris ya. Nah itu latihannya lewat IJA itu juga ada. Jadi top banget, nggak usah khawatir bahwa program internasional pasti ada. Yeay, ya jadi saya menarik kesimpulan habis OTW kan masa kita nggak nyampe-nyampe. Jadi kesimpulannya sebenarnya Fakultas Ilmu Komunikasi ini udah cukup lama, benar ya. Lalu Fakultas Ilmu Komunikasi ini juga lulusan itu banyak banget, peranan di masyarakat itu banyak banget. Bahkan kalau nggak tahu, mungkin kita bahas-bahas sedikit ke politik, kalau nggak boleh disensor aja, gitu ya. Itu juga ada unsur tangan dari teman-teman komunikasi, benar ya? Public relations. Betul, ada public relation, terus secara spesifik itu komunikasi politik, Nah. gitu loh. Itu ada campaign-campaign politik itu kita gimana sih bikin campaign politik, terus kita menghadapi istilahnya publik dalam bidang politik itu harus seperti apa, nah kayak gitu ada juga. Karena banyak banget, orang kan beraneka ragam ya. Dan itu yang kita pelajarin supaya apa message yang kita mau sampaikan juga pasti nyampe semua. Betul sekali. Ini kayak udah berasa kelas ini ya, ilmu komunikasi 1 semester. Enggak lanjut ya. Terus selain itu juga ada program internasionalisasi. Sudah pernah juga ya teman-teman udah berangkat, bahkan dari tahun kedua berdiri udah berangkat. Betul ya. Nah, terus abis itu juga fasilitas cukup lengkap, ada banyak banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran bisa langsung cek ke Instagram di atas ini. Oh, di atas. Ya. Jangan tetap bayar. Nah. bukan. Beda bisnis. Oke. Biar makin seru dan makin orang-orang penasaran gitu ya. Nanti suatu saat kita bakal ketemu lagi tentunya di OTW Podcast kali ini. Ya, jadi kita akan bertemu lagi di next session. Terima kasih untuk Bu Intan dan Bu Gita. Terima kasih. Terakhir kita harus tagline OTW dulu dong. Baiklah, gimana? Nanti kalau saya bilang OTW, apa tadi? Obrolan, gimana sih MC-nya siapa nih? Ini lagi ngetes aja, obrolan tentang women's gitu ya. Oke. Gimana? OTW, obrolan tentang women. Dah.